Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Rahmadani dengan NPM 24201041127 dari kelas K3 S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Project Based Learning mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Ari Nurul Fatimah MACC beserta Ibu Herlina Manurul SEAKT MSIC. Di video kali ini, saya mengambil judul Kunci Sukses dalam Berbisnis. Adapun cakupan materi yang saya ambil meliputi 10 bab mengenai materi dari bab 6, desain dan struktur organisasi, bab 7, lingkungan sosial dan etika bisnis, bab 9, pemasaran, membangun hubungan dengan pelanggan, bab 10, pemasaran, pengembangan produk dan jasa, bab 11, kebijakan distribusi dan promosi, bab 12, manajemen sumber daya manusia, bab 14, motivasi dan kepemimpinan, bab 15, manajemen operasi, bab 16, proses manajemen operasi, dan yang terakhir mengenai bab 18 mengenai pendanaan perusahaan. Kunci sukses. Apa itu kunci sukses dalam berbisnis? Sebelum lanjut ke materi, aku punya cerita dulu nih. Budi adalah seorang direktur di sebuah perusahaan dan telah bekerja selama 12 tahun. Gajinya besar, di atas 100 juta per bulan. Dia pikir tak ada karir terbaik lagi melainkan dari apa yang saat ini ia kerjakan. Punya rumah dan mobil, punya anak-anak yang disekolahkan di sekolah terbaik di kota, setiap weekend pergi dan jalan bersama keluarga, shopping, makan di restoran yang enak, dan dalam setiap tahun bisa berlibur 2 kali ke luar negeri. Wow, kehidupan yang nyaman sekali. Tiba-tiba, krisis melanda. Perusahaan tempat ia bekerja menjadi bangkrut, dan Budi kehilangan pekerjaannya. Dunia terasa gelap. Karir yang ia bangga-banggakan selama ini menjadi lenyap seketika. Yang menjadi masalah, selama ini Budi tak pernah berpikir untuk memulai bisnis sendiri. Dia pun tak memiliki dana investasi ataupun aset. Budi berpikir, tenang, bulan depan bakal terima 100 juta lagi kok. Gak semua orang harus jadi pengusaha, jadi karyawan seperti saya pun bisa hidup enak. Hehe. Itu menurut Budi. Benar kata pepatah, the enemy of great life is a good life. Ia tak menyangka bahwa bakal jadi krisis seperti ini. Padahal tabungan yang ia miliki hanya bisa bertahan 3 bulan saja. Dan dia tidak punya penghasilan lain sama sekali. Nah, apakah kamu punya teman yang mengalami hal yang sama seperti Budi? Kita harus sadari suatu hal. Kita tak bisa bekerja selamanya karena faktor usia dan kesehatan. Ada krisis ataupun tidak, kita pasti akan berhenti dari bekerja. Entah karena sudah tua ataupun dipensiunkan, atau karena sakit dan tak mampu bekerja lagi. Jika tidak mempersiapkan backup income sejak dini, tamatlah riwayat kita. Lalu, Budi bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jason yang merupakan pengusaha yang sangat sukses dan bisnisnya berkembang pesat. Jason pun memberikan nasihat, bangunlah bisnis di saat kamu lagi gak butuh, karena jika saat kamu butuh seperti ini, kamu sudah punya backup income. Sebenarnya ya, waktu terbaik untuk memulai bisnis adalah beberapa tahun yang lalu. Tapi jangan khawatir, waktu terbaik kedua adalah saat ini. Gak ada kata terlambat. Dan pengalaman ini belajar bahwa penghasilan yang besar tidak cukup jika hal itu sangat bergantung dengan pekerjaan kita. Sekali kita berhenti bekerja, penghasilan pun akan ikut terhenti. Pernahkah Anda berpikir bahwa ada konsep yang lebih menarik? Perhatikan ini, kerja untuk membangun aset produktif demi mendapatkan income. Saat kita tidak bekerja lagi, aset ini akan memberikan passive income. Jadi, jika kamu tidak punya kesempatan untuk memulai bisnis saat ini, pastikan bisnis yang kamu bangun bisa menjadi aset produktif yang memberikan passive income. Kamu harus memastikan bahwa beberapa tahun ke depan bisnis kamu akan berjalan sendiri tanpa kamu. Dan ini namanya autopilot. Apa boleh buat?
Krisis memaksa kita untuk terus berpikir panjang. Tidak cukup bila hanya sekedar penghasilan besar saja. Tapi bagaimana caranya? Apakah ada bisnis yang autopilot? Jika kamu berjeli, ada bisnis yang memiliki sistem yang dirancang untuk berkembang sendiri, seperti Indomaret, Starbucks, McD, dan lain-lain. Tapi tenang, yang saya maksud adalah bukan bisnis yang memakan modal besar. Tidak harus langsung seperti Starbucks ataupun Indomaret. Kini, mari kita ubah pikirannya. Ada bisnis yang memiliki sistem modal dengan terjangkau. Tapi, saya seorang pegawai. Tapi, saya seorang ibu rumah tangga. Tapi, saya seorang mahasiswa. Apakah tentu? Video ini akan memberitahu Anda bahwa semua orang punya kesempatan untuk sukses berbisnis. Asalkan mereka diperkenalkan dengan bisnis yang tepat dan berkolaborasi dengan tim yang memiliki sistem yang telah terbukti. Informasi yang akurat yang ini Anda butuhkan. Hubungi teman Anda. Dia sedang mencari orang yang tepat untuk diajak berkolaborasi di sebuah proyek. Mari kita cari tahu apakah kalian bisa cocok untuk kebijakan proyek ini bersama. Ajak bertemu temanmu secara online ataupun offline dan berdiskusilah. Siapa tahu pertemuan kecil ini adalah awal yang bagus untuk bisnis Anda. So, good luck menjelang sukses. Dalam dunia bisnis yang penuh tantangan, seorang pengusaha yang sukses tidak hanya bergantung pada ide cemerlang atau produk unggulan. Untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, seorang pengusaha harus mampu mengelola berbagai aspek bisnis secara efektif dan terintegrasi. Video ini akan membahas mengenai langkah-langkah penting yang diterapkan oleh pengusaha dalam mengelola bisnis, mulai dari desain dan struktur organisasi hingga pengelolaan keuangan dan pendanaan perusahaan. Nah, desain dan struktur organisasi menjadi fondasi utama dalam membangun bisnis yang solid. Sebuah struktur organisasi yang jelas dan terencana akan mendekatkan setiap anggota tim untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, kolaborasi antar departemen dalam perusahaan akan berjalan lebih efisien dan komunikasi antar tim pun lebih lancar. Hal ini meminimalisir potensi kebingungan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Selain itu, lingkungan sosial dan etika bisnis juga merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Pengusaha yang sukses memahami bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga peduli terhadap dampak sosial dan bisnis mereka. Bisnis yang beroperasi dengan etika yang tinggi dan bertanggung jawab sosial akan lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, reputasi perusahaan pun akan semakin kuat. Nah, untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, seorang pengusaha harus memahami betapa pentingnya membangun hubungan dengan pelanggan yang berbasis pada kepercayaan dan kualitas layanan. Pelanggan bukan hanya sumber keuntungan, tapi juga sumber feedback yang sangat berharga. Dengan mendengarkan keluhan dan kebutuhan mereka, pengusaha dapat melakukan pembenahan dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Pelanggan yang merasa dihargai dan puas dengan layanan akan menjadi loyal dan bahkan menjadi pemeran terbaik di bisnis mereka. Pengembangan produk barang dan jasa juga menjadi kunci dalam kesuksesan sebuah bisnis. Pengusaha yang bijak selalu berupaya pada inovasi dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen. Inovasi terus-menerus memungkinkan produk untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang semakin menjadi-jadi di mana-mana. Namun, inovasi saja tidak cukup jika tidak didukung dengan kebijakan distribusi dan promosi yang tepat. Sebuah produk yang bagus harus bisa sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Distribusi yang lancar akan memastikan produk sampai tepat waktu ke tangan pelanggan. Di sisi lain, promosi yang kreatif dan tepat sasaran akan membantu produk dikenal lebih luas. Pengusaha yang cerdas tahu bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai kampanye digital serta strategi pemasaran untuk menjangkau audiens yang lebih besar.
Selain itu, manajemen sumber daya manusia juga sangat vital. Tanpa tim yang berkualitas, meskipun ide dan produk Anda hebat, bisnis Anda akan tetap terhambat. Pengusaha yang sukses tidak hanya mengelola karyawan, tetapi juga memberdayakan mereka. Program pelatihan, peningkatan keterampilan, dan menciptakan budaya kerja yang positif akan membuat karyawan lebih berkomitmen dan bersemangat. Dengan sumber daya manusia yang kuat, kinerja perusahaan akan semakin optimal. Sebagai seorang pemimpin, pengusaha harus mampu memotivasi tim untuk bekerja dengan semangat dan dedikasi yang tinggi. Kepemimpinan yang inspiratif akan mendorong tim untuk lebih produktif dan inovatif. Seorang pengusaha tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga memberikan contoh dan mendengarkan kebutuhan serta aspirasi. Kepemimpinan yang baik mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam setiap individu di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen operasi dan prosesnya, merupakan aspek yang juga tidak kalah penting. Pengusaha harus memastikan bahwa semua proses operasional, mulai dari produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada pelanggan, berjalan dengan efektif dan tanpa hambatan. Proses yang baik akan mengurangi pemborosan waktu dan biaya, serta memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan kualitas terbaik. Terakhir, pengelolaan keuangan perusahaan menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan dan pertumbuhan bisnis. Kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, meskipun perusahaan memiliki produk unggulan atau pasar yang luas dan bisnis tetap perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan untuk berkembang karena dana. Pengusaha yang cerdas harus bisa merencanakan penggunaan dana dengan bijak, mengelola arus kas, serta mencari sumber pendanaan perusahaan yang tepat, baik itu melalui investasi, pinjaman, ataupun pendanaan lainnya. Pengusaha harus bisa memanfaatkan dana yang ada untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar. Sebagai seorang pemimpin, Nadiem Makarim menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang memberi motivasi dan inspirasi kepada tim. Kepemimpinan yang berfokus pada pemberdayaan tim dan memberikan ruang bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang, yang tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga menunjukkan jalan dan menimbulkan tim lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tercermin dengan cara Nadiem membangun dan memimpin Gojek yang kini menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Yang selanjutnya, mari kita tiru ide sukses ala Nadiem Makarim. Simak inspirasi sukses yang kita dapatkan dari Nadiem Makarim berikut ini. Yang pertama adalah peka pada lingkungan sekitar. Inspirasi terkadang bisa muncul dari lingkungan sekitar kita, sama seperti Nadiem Makarim yang sukses didapatkan. Nah, mantan co-founder Zalora Indonesia ini mendapatkan inspirasi sukses ketika ia sedang bercengkrama dengan seorang tukang ojek yang ia gunakan jasanya. Kala itu, Nadiem Makarim suka menggunakan ojek sebagai moda transportasi untuk aktivitas kesehariannya. Dalam perbincangannya tersebut, sang tukang ojek berbicara bahwa sebagian besar waktu yang ia hasilkan sering digunakan untuk menunggu penumpang di pangkalan sambil menunggu giliran sesama pengojek lainnya. Nah, cerita sang ojek menginspirasi Nadiem Makarim dan membuat Puda ide cemerlang untuk menciptakan sebuah bisnis dengan modal transportasi berbasis digital dan dapat diakses secara online. Berawal dari kepekaan pada lingkungan inilah, Nadiem Makarim memulai bisnis sukses perusahaan Gojek yang dikenal masyarakat luas melalui aplikasi Gojek dengan berbagai fitur yang sangat membantu jasa pelanggannya. Yang kedua adalah sabar saat menangkap dari nol. Berawal dari 20 mitra driver dan melakukan promosi dari keluarga dekat hingga kerabat, Nadiem Makarim membangun perusahaan Gojek dari nol. Layaknya seorang anak yang tumbuh dari bayi, demikian Gojek ia anggap sebagai anak sendiri dan diberi segala yang terbaik, termasuk kesabaran untuk membawa Gojek merangkak dan melompat hingga kini digadang-gadang menjadi perusahaan sentral DKI. Yang ketiga adalah senang belajar. Nadiem Makarim termasuk sosok yang menghargai waktu untuk belajar dan seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk terus belajar, menambah pengalaman, dan berinovasi.
Tak sia-sia, perjalanan studinya semenjak bangku SMA di Singapura, kemudian melanjutkan jenjang sarjana di International Relations di Brown University, Amerika Serikat, hingga menempuhkan studi masternya di Harvard University Business School. Banyak pengalaman berharga yang ia dapatkan, dan ia bersyukur juga dapat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics yang menambah wawasan dalam berbisnis. Nadiem Makarim mundur dari CEO Gojek saat menjadi Menteri Republik Indonesia. Tak hanya ketika di bangku sekolah dan kuliah, Nadiem Makarim dalam perjalanan mulai bisnis sempat mengalami jatuh bangun dan keluar masuk beberapa posisi di beberapa perusahaan yang membuatnya melihat berbagai kesempatan serta peluang. Inilah kesempatannya untuk terus belajar, dan ia tidak membuang waktu untuk tidak menggunakan peluang hebat itu. Yang keempat ada memfokuskan diri pada solusi, bukan janji. Permasalahan macetnya ibu kota dan beberapa kota besar di tanah air memang sudah menjadi masalah klasik yang hampir di setiap pemerintahan kota daerah selalu menjadi polemik. Nadiem Makarim tidak fokus pada janji pemerintah dengan setiap regulasi yang dibuat, tetapi pada pencarian solusi untuk menanggulangi masalah yang sudah pelik. Menanggapi masalah kemacetan, Nadiem Makarim menolong pemerintah dan terutama dalam masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut. Tak mau kalah, gelar Dekakon kini sudah dalam genggaman Gojek Nadiem Makarim. Dengan banyaknya masyarakat menggunakan transportasi umum seperti ojek online, angka kemacetan pun menurun. Selain itu, para pelanggan dapat memesan ojek dimanapun dan kapanpun dengan tarif yang sudah fix, tanpa harus ada tawar-menawar. Pelanggan tak perlu pergi ke pangkalan ojek karena ojek online akan menemukan mereka sesuai dengan titik temu di aplikasi. Yang keenam adalah tak mudah berpuas diri. Setelah sukses menjawab masalah publik tentang kemacetan, lantas tak membuat pria yang masuk dalam 150 orang terkaya di Asia versi majalah Growth ini berpuas begitu saja. Nadiem Makarim berinovasi melalui layanan pengantaran makanan melalui fitur GoFood, dengan layanan pengantaran barang melalui fitur GoSend, layanan pijit GoMessage, GoGlam, GoClean, hingga layanan e-walletnya yakni GoPay. Meskipun perusahaannya sudah dikenal sebagai perusahaan yang berskala besar, Nadiem Makarim mengakui tetap menganggap Gojek sebagai perusahaan rintisan. Yang kelima, cari peluang hingga ke lapangan. Tak heran jika Presiden Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Kemendikbud karena cara kerjanya yang suka belusukan. Untuk mencari data suara para tukang ojek ketika membangun usaha ojek online-nya dari nol, dia sangat berpeluang hingga ke lapangan. Perjalanannya dalam mengembangkan Gojek tidaklah mudah. Nadiem Makarim bahkan harus turun tangan menawarkan kerjasama dengan tukang ojek yang ada di lapangan untuk bergabung dalam perusahaan. Seperti yang dikutip dari The Straits Times, Nadiem Makarim menuturkan bahwa the sky is the limit for Gojek. Inilah yang membuat Gojek tidak pernah merasa takut untuk bersaingi dan terus berinovasi untuk menjadi lebih baik. Manfaatkan dan maksimalkan kesempatan yang ada. Tidak ada kesuksesan yang instan, seperti kesuksesan Nadiem Makarim yang membutuhkan proses panjang. Meski begitu, Nadiem Makarim selalu memaksimalkan seluruh kemampuannya untuk memiliki kesempatan yang baik. Ia pun selalu ingin berusaha dan untuk memperbaiki apa yang pada dirinya belajar tanpa pernah berputus asa. Desain dan struktur organisasi menjadi fondasi utama dalam membangun bisnis yang solid, seperti yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dalam Gojek. Sebuah struktur organisasi yang jelas dan terencana dengan baik memudahkan untuk bekerja dengan efisien dan fokus. Setiap orang tahu peran dan tanggung jawab mereka yang memungkinkan kolaborasi lebih baik dan meminimalkan potensi kebingungan dalam operasional sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita berada di persimpangan jalan yang penuh dengan peluang dan tantangan. Keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk masa depan kita. Apakah kita memilih untuk bergerak maju, menghadapi kesulitan, dan berusaha meraih sukses dengan segala kerja keras dan pengorbanan? Ataukah kita hanya berdiam diri, membiarkan waktu berlalu tanpa mengambil langkah? Kehidupan penuh dengan pilihan, dan hanya mereka yang berani bertindak yang akan merasakan hasil dari perjuangan mereka.
Setiap langkah kecil menuju tujuan besar dimulai dari keberanian untuk memilih bergerak, meskipun rintangan menghadang. Jadi, jika kita ingin sukses, kita harus mengambil langkah keputusan untuk tidak hanya menunggu, tetapi untuk terus berusaha, belajar, dan terus maju. Sukses bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keputusan bijak yang diambil dengan setiap tekad dan komitmen. Saya Elsa Ramadhani, itulah pemaparan dan materi dari kisah inspiratif mengenai kunci sukses dalam berbisnis. Terima kasih.